Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai sekolah rakyat. Karena kebetulan ketika saya membuat video ya dan menyampaikan ke teman-teman media sosial yang saya punyai ataupun ke masyarakat yang saya kunjungi sebagai calon siswa sekolah rakyat yang datanya sudah ada pada saya ataupun di pendamping sosial PKH untuk memastikan layak atau tidak masuk ke dalam sekolah rakyat tersebut. Banyak yang menanyakan sekolah rakyat itu apa sih kayak gitu kan, seperti apa sih dan belum tahu, dan sepertinya banyak yang belum tahu mengenai sekolah rakyat. Padahal ini sudah sering disosialisasikan di media sosial resminya Kementerian Sosial Republik Indonesia oleh Pak Menteri Sosial langsung malahan, yang biasa disapa dengan Gus Mensos ataupun nama lengkapnya Bapak Saifullah Yusuf. Teman-teman bisa follow tuh akun resminya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Follow aja, cari, ada semua tuh akun medsosnya ya. Karena nggak bisa menyebutkan di sini, takutnya nanti videonya tidak masuk ke validate. Jadi nggak saya sebutkan akun media sosialnya. Intinya, sekolah rakyat itu adalah program nasional ataupun program utama dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Yang mana tujuannya itu adalah tujuan untuk meningkatkan pendidikan. Bagi mereka yang ingin sekolah tapi tidak ada biaya ataupun terkendala sama biaya. Makanya hadirlah yang namanya sekolah rakyat. Karena teman-teman yang masuk ke dalam sekolah rakyat ini nantinya itu pendidikannya sama seperti sekolah pada umumnya. Yang bedain sekolah rakyat di sini itu adalah boarding school. Boarding school ini bisa dibilang gampangnya asrama. Kalau sekolah lain pada umumnya kan seperti SD, SMP, SMK itu kan kalau setelah selesai sekolah itu kan pulang ke rumah. Kalau untuk sekolah rakyat ini tidak. Maka anak tersebut yang masuk ke dalam sekolah rakyat itu akan diasramakan. Tentunya nantinya sistem pendidikannya juga sama seperti sekolah pada umumnya. Kalau SD ya sama, SMP ya sama, SMA ya sama. Cuma bedanya itu boarding school dan diasramakan. Dan makanya ketika teman-teman nantinya yang didatangi oleh pendamping sosial PKH yang namanya sudah ada di data pendamping sosial PKH untuk dipastikan apakah calon siswa sekolah rakyat itu memenuhi syarat ataupun masuk ke dalam kriteria desil 1, desil 2, yang dimana desil 1, desil 2 ini termasuk ke dalam kategori anggota keluarga miskin ataupun miskin ekstrim. Yang dimana berarti kalau yang namanya miskin ataupun miskin ekstrim itu biasanya terkendala biaya untuk menyekolahkan ataupun pendidikannya itu terhambat karena biaya seperti itu. Tapi si anaknya itu masih mempunyai semangat untuk sekolah seperti SD, SMP, SMK, dan orang tuanya itu nantinya kalau misalkan mau itu harus diasramakan untuk anaknya ya yang sekolah itu, bukan orang tuanya nih. Kalau orang tuanya cukup mengizinkan saja, mengizinkan anaknya nanti kalau misalkan setuju untuk masuk ke dalam sekolah rakyat, maka harus menyetujui anaknya akan diasramakan. Seperti itu gampangnya. Untuk segala biaya nanti ditanggung semuanya oleh negara. Baik dari pendidikan, baik nanti dari seragam, baik nanti dari makan, baik nanti asrama, dan lain sebagainya. Kebutuhan untuk sekolah ataupun pendidikan itu akan dibiayai dan ditanggung oleh negara. All semuanya. Tidak ada uang ini, tidak ada hitung-hitung dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu sekolah rakyat. Tapi ini diperuntukkan untuk calon siswa yang orang tuanya ataupun anggota rumah tangganya itu masuk ke dalam desil 1, desil 2. Desil 1 dan desil 2 itu termasuk dalam miskin ataupun miskin ekstrim yang memang terkendala sama biaya. Ketika mau sekolah itu terkendala sama biaya. Tapi anaknya masih mau sekolah nih. Itu makanya hadirlah sekolah rakyat. Nah, itu dia teman-teman ya mengenai sekolah rakyat, gambarannya seperti itu. Program presiden ini melalui sekolah rakyat ingin menjangkau yang belum terjangkau. Banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dalam proses pembangunan termasuk di bidang pendidikan. Itu kata Pak Menteri Sosial, seperti itu. Keberadaan sekolah rakyat menjadi bentuk nyata negara dalam menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin. Program ini tidak membuka pendaftaran secara umum, enggak secara umum ya, melainkan menggunakan basis data tunggal ekonomi nasional DTSEN. Jadi tetap acuannya itu di DTSEN. Makanya tadi ada peringkat kesejahteraan sosialnya, desil 1, desil 2. Miskin, miskin ekstrim. Dan namanya itu biasanya ada di pendamping sosial PKH. Kalau untuk sekarang nih teman-teman, kebetulan saya juga ada tuh nama-namanya tuh. Calon siswa sekolah rakyat. Jadi saya memastikan nih,
kondisi sosial ekonominya sesuai atau tidak, sesuai maksudnya tuh miskin ataupun miskin ekstrim atau tidak, masuk desil 1, desil 2 atau tidak. Nanti dibuktikan dengan dokumen-dokumen, foto rumahnya dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Sekolah rakyat ini tidak dibuka untuk umum, tapi bagi mereka yang masuk ke dalam data DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dan masuk ke dalam tingkat kesejahteraan sosial desil 1, desil 2, miskin ataupun miskin ekstrim. Ya, untuk masyarakat miskin yang anaknya ingin sekolah tapi terkendala dengan biaya. Itu dia teman-teman ya. Apakah teman-teman sudah didatangi oleh pendamping sosial PKH untuk verifikasi dan memastikan calon siswa sekolah rakyat? Komen di sini. Jangan lupa follow